Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudeti Dani Rahma dengan NIM 21011055053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan. Sebelumnya saya ingin memberitahu apa sih arti aliran pendidikan. Jadi aliran pendidikan itu adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Nah, aliran-aliran pendidikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik terbagi menjadi 4 aliran. Yang pertama ada aliran empirisme, yang kedua ada aliran nativisme, yang ketiga ada aliran naturalisme, yang keempat ada aliran konvergensi. Nah, yang pertama dari aliran klasik itu ada aliran empirisme. Aliran ini dipelopori oleh John Locke, dan keberhasilan aliran ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam dirinya yang berupa kecerdasan atau kemauan dari anak tersebut, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Aliran ini dipandang sebelah mata sebab mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, yang menyatakan bahwa orang yang berbakat tidak baik akan tetap tidak baik sehingga tidak perlu dididik menjadi baik. Sedangkan orang yang berbakat baik akan tetap baik dan tidak perlu dididik karena ia tidak mungkin terjerumus menjadi tidak baik. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Yang ketiga ada aliran naturalisme yang dipelopori oleh J.J. Rose yang menyatakan bahwa pendidikan harusnya diserahkan kepada alam agar pembawaan anak yang baik tidak dirusak oleh tangan manusia. Maksudnya adalah pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak tumbuh dengan sendirinya dan pendidikan hendaknya diserahkan pada alam. Yang keempat ada aliran konvergensi yang dipelopori oleh William Stern yang menyatakan bahwa lingkungan yang tidak baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang di dalam diri anak itu tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan bakat. Maksudnya adalah bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Dan sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tersebut tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan bakat tersebut. Aliran ini lebih realistis sehingga banyak diikuti oleh pakar pendidikan. Selanjutnya ada aliran modern. Aliran modern ini terbagi menjadi 5 aliran. Yang pertama ada aliran progresivisme. Aliran ini dikembangkan oleh William James dan John Dewey yang mengutamakan pendidikan di sekolah berpusat pada anak yang bertujuan untuk melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Gerakan pendidikan ini masih berpusat pada guru atau bahan pembelajaran. Yang kedua, ada aliran esensialisme yang menyatakan bahwa menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu dan aliran ini berpusat pada guru. Tujuan pendidikan dari aliran esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun dan telah bertahan sepanjang waktu. Yang ketiga ada rekonstruksionalisme, merupakan aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang keempat ada perennialisme. Perennialisme merupakan aliran yang lahir pada abad 20 yang berasal dari kata abadi, kekal, atau selalu. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang. Maksudnya, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan kuat, kukuh pada zaman kuno atau pertengahan. Tujuan pendidikan perennialisme adalah anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembang disiplin mental.
Yang terakhir dari aliran modern ada idealisme. Aliran ini merupakan aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Aliran ini memandang bahwa siapa saja yang telah menguasai ide, maka ia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Tujuan pendidikan idealisme adalah anak didik dapat memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.